Pondok pesantren itu sebagai pusat untuk tafakur fiddin, untuk memahami agama. Jadi sekarang akses keagamaan tidak hanya di pondok pesantren dengan model-model yang baru, misalkan kajian-kajian di YouTube juga itu juga merupakan tantangan. Kalau masalah pesantren, seperti yang panjenengan atur kita tadi tentang data pesantren yang menurun itu sebenarnya bukan hanya pesantren, tapi secara menyeluruh. Karena sekaligus saya sebagai kepala madrasah tahu persis di sekolahan-sekolahan lain yang swasta loh ya, bukan yang negeri loh ya, itu ada penurunan secara signifikan. Bahkan kalau saya melihat yang mempunyai pesantren itu menurun, tapi tidak sebanyak yang ada di sekolah swasta lain. Pesantren dalam pengertian mengajarkan agama. Kalau itu yang dijadikan pedoman, maka tidak menurun. Tapi karena pesantren ragamnya begitu banyak variannya, ya kalau dilihat dari satu kacamata model RMI yang ada 5 faktor itu, 5 komponen pesantren, ya otomatis menurun, bisa lebih dari 65-70% kan begitu. Berita yang menerpa dunia pesantren akhir-akhir ini, data itu bisa dijadikan bahan untuk kita, para santri, muhasabah, yang melakukan refleksi apa yang perlu dibenahi. Ada penurunan memang betul secara signifikan, tetapi bahwa penurunan itu bersifat mayoritas. Itu memang pemerintah harus memperhatikan pesantren, karena pesantren itu sudah punya sumbangan yang besar terhadap eksistensi negara ini. Tetapi selama ini pesantren itu kan dilihat sebelah mata. Pemerintah tidak ada anggaran untuk pesantren. Terus muncul namanya dana abadi pesantren. Itu kan sudah ada. Terus tapi di institusinya belum ada dirjen pesantren. Terus digagas, termasuk janjinya Prabowo. Ini sangat berbahaya kalau sampai terjadi disaklaritasi di Indonesia ini. Berarti itu hilangnya patron lokal. Kalau patron lokal hilang, nanti kalau ada apa-apa tidak ada yang mengarahkan dan tidak ada yang mengendalikan. Ini sangat berbahaya. Guru kami almarhum Syekhuna Maimun Zubair, lam yambaghi lil akil ayyakuna arifan bizamani. Untuk tetap relevan, supaya pesantren itu tetap bisa bernafas dengan zaman dan berdialektika dengan peradaban, kita perlu menyesuaikan. Sampai di titik ini, pesantren, kalian rindu pesantren, nikmati itu. Ustaz, 还有个 Kiai， 还有我的朋友，真的谢谢。 Pondok pesantren sudah merasa bahwa hal itu tidak boleh dinafikan, tapi itu menjadi sangat penting, termasuk tentang ramah anak dan ramah perempuan. Ini masih berkaitan dengan sebelumnya, bahwa Gen Z itu tidak menerima apa-apa tanpa penjelasan. Sama seperti tradisi, dia tidak bisa diwarisi tradisi tanpa penjelasan. Sehingga PR dari santri Gen Z dan Gen Alpha ke depan adalah menjelaskan tradisi-tradisi itu. Sama seperti tadi, kenapa ada menghormati guru? Ya tadi sudah ada penjelasannya, mental model, red card teori, dan seterusnya.
Kalau diukur kuantitas itu boleh dikatakan ukurannya bisa gagal. Tetapi kalau ukurannya itu tidak harus jadi kiai, tapi dia artinya dia melaksanakan Menjadi baik. agama. Pendidikan paling sukses itu pesantren. Ya, pesantren mendidik anak didiknya tujuannya menjadi anak yang baik, rajulun salihun. Jadi santri itu tentu tidak semuanya jadi ustadz, tidak jadi kiai. Minimal pesantren itu mendidik santrinya menjadi santri yang baik, pedagang yang baik, petani yang baik. Di prinsipnya pesantren mendidik santri-santrinya menjadi anak yang baik, yang soleh dan mandiri. Dan insya Allah pada pesantren itu tidak merepotkan pada negara dengan arti insya Allah santri itu kecil yang menjadi bagian negeri kecil. Santri tetap mandiri dan bisa hidup